还是交给我吧。蓝火无符火石还不错。这等修炼2000积分啊，2个。 Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi bersama saya Pauji, tentunya di channel kesayangan kita semua yaitu Pauji Mupi. Apa kabar kalian semua, baik-baik aja kan? Oke lah ya, kali ini kita akan melanjutkan cerita Supreme Alchemy. Namun sebelum itu, Mimin ingatkan bahwa konten ini full spoiler. Bagi yang belum nonton filmnya secara langsung, Mimin sarankan untuk nonton terlebih dahulu. Dan apabila ada scene yang sulit dimengerti, Anda bisa datang ke sini. Baiklah, kalau kalian sudah siap, silahkan cari posisi yang ternyaman, karena kita akan masuk ke intro. Gitu. Nona Muransi kemudian pergi untuk mandi terlebih dahulu dan berganti pakaian seksi. Kemudian Beitian juga berganti pakaian. Dan sesaat kemudian mereka berdua pun telah siap untuk melakukan sandiwara tersebut. Beitian meminta agar segera mulai sandiwaranya, namun Beitian mengingatkan sisa uang dan batu roh untuk segera dilunasi kepadanya. Nona Muransi mengatakan bahwa dia sudah siap dan dia memerintahkan Zizu untuk segera memulainya. Jiju kemudian mengeluarkan batu perekam lalu merekam adegan mesra mereka berdua. Saat itu Nona Muransi malah merasa sangat aman di pelukan Beitian yang membuat Zizu berpikir mungkinkah nonanya itu benar-benar mempunyai perasaan kepada Beitian. Zizu kemudian mengingatkan nonanya bahwa merekam sudah selesai. Nona Muransi yang sadar kalau dia terlalu lama berada di pelukan Beitian, langsung salah tingkah dan lalu pergi dari sana dengan tergesa-gesa. Sementara saat ini di kediaman keluarga Qin, terlihat Nona Qianlu yang memberikan pil pemulihan spiritual yang dibeli olehnya dari Beitian kepada sang kakek. Di saat yang bersamaan, ayah dan kakak ipar Nona Qianlu tiba-tiba datang ke sana. Dan ketika melihat Qianlu memberikan sesuatu kepada sang kakek, mereka berdua langsung terkejut. Nona Qianlu menjelaskan bahwa ini adalah pil pemulihan spiritual yang telah dia beli dengan harga 300.000 koin emas. Sang ayah yang mendengarnya tidak percaya. Dia menjelaskan bahwa pil pemulihan seperti itu adalah pil tingkat menengah, tidak mungkin itu dijual dengan hanya 300.000 koin emas. Sang ayah yakin bahwa anaknya pasti sudah ditipu. 你给老太爷吃了什么？灵丹是玄级丹药，30万。 Namun di saat sang ayah memeriksa keadaan sang kakek, tiba-tiba sang kakek sadarkan diri yang membuat mereka semua pun terkejut dan percaya bahwa pil pemulihan spiritual sebelumnya adalah pil yang asli. Kembali kepada Beitian saat ini, dia sedang berkultivasi ditemani oleh Ling Er. Namun karena sudah waktunya untuk pergi ke istana Lanhuo, Beitian segera berangkat. Sesampainya di Akademi Lanhuo, Beitian langsung disambut oleh Penatua Yanhe. Penatua Yanhe juga memberikan slip giok yang berisi tentang informasi lengkap istana Lanhuo kepada Beitian. Dan lalu Penatua Yanhe membawa Beitian ke ruang pelatihan yang khusus disiapkan untuk Beitian. 北天，你终于来了！你们的第一堂课会有同。 Setelah itu Penatua Yanhe pergi dari sana, dan ketika Penatua Yanhe baru saja pergi, tiba-tiba Han Peng dan satu temannya mendatangi Beitian. Melihat Han Peng, Beitian langsung mencibir. Apakah kekalahan sebelumnya masih belum membuat Han Peng puas? Namun Han Peng langsung mengatakan bahwa dia kalah dari Beitian sebelumnya. Itu semata-mata hanyalah kecerobohan dirinya. 如果你是聪明人，还是交给我吧。 Kemudian teman yang dibawa oleh Han Peng yang bernama Man Bao pun langsung menyerang Beitian. Baku hantam antar mereka berdua pun tidak terelakkan lagi.
Man Bao menyerang Bai Tian, tetapi Bai Tian dengan mudah menghindarinya dan lalu melayangkan tendangan yang langsung memukul mundur Man Bao. Kemudian jurus Tyrannosaurus dirilis oleh Bai Tian dan menerbangkan Man Bao jauh ke belakang lagi. Man Bao bangkit lagi dan menyerang lagi, namun kemudian sebuah akar pohon langsung menjerat Man Bao di tempat. Ternyata itu adalah perbuatan Nona Qianlu yang membantu Bai Tian. Nona Qianlu bertanya apakah Bai Tian baik-baik saja. Bai Tian menjawab bahwa dia baik-baik saja, hanya beberapa semut tidak akan bisa menyakitinya. Dikarenakan Nona Qianlu membela Bai Tian, pada akhirnya Han Peng dan Man Bao pun pergi dari sana. 看来回灵丹起效了。 Setelah mereka berdua pergi, Nona Qianlu mengatakan jika mereka berdua mencari masalah kepada Bai Tian lagi, Bai Tian bisa datang kepadanya dan dirinya akan membantu Bai Tian. Kemudian Nona Qianlu mengutarakan maksud dan tujuannya menemui Bai Tian, yang mana dia amat sangat berterima kasih kepada Bai Tian karena Bai Tian telah menyelamatkan kakeknya. Nona Qianlu juga memberikan kartu emas bintang jatuh kepada Bai Tian yang berisi 500.000 koin emas. Ada tambahan 200.000 koin emas di dalamnya sebagai tanda terima kasih keluarga Qin-nya terhadap Bai Tian. Bai Tian menerimanya dengan cukup senang karena dengan ini dia bisa berlatih dengan tenang untuk beberapa waktu ke depan. Bai Tian lalu kembali ke ruang pelatihannya dan mulai berkultivasi. Singkatnya, Bai Tian pun menerobos ke ranah warrior tingkat 4. Malam harinya, Bai Tian menyantap makan malam yang telah disiapkan oleh istana Lan Huo. Setelah itu, Bai Tian kembali berlatih. Kali ini Bai Tian melatih jurus langkah api. Dijelaskan bahwa jurus langkah api ini adalah teknik jiwa tingkat bumi yang dikuasai Bai Tian di kehidupan sebelumnya sebagai Dewa Bai Huang. Jurus ini memiliki 9 level yang dapat meningkatkan kekuatan dan kecepatan, dan yang terpenting adalah jurus ini bisa melengkapi seni 9 kekuatan Tyrannosaurus. Setelah puas dengan kedua teknik ini, Bai Tian pun kembali berkultivasi dan pada akhirnya berhasil menerobos ke ranah warrior bintang 9. Dan hanya sedikit lagi untuk bisa menerobos ke ranah Martial Master. Pagi harinya, Bai Tian bertemu dengan Mo Han dan juga Ruo Yan, yang ternyata mereka berdua juga berhasil masuk ke Akademi Vermilion. Di saat yang sama, Bai Tian juga bertemu dengan seorang wanita bernama Si Si, yang juga berhasil diterima di Akademi Vermilion. Dan Bai Tian pun memberikan selamat kepada Si Si. Semua murid baru kemudian dikumpulkan di lapangan. Penat Wayanhe cukup terkejut ketika melihat Bai Tian sudah menerobos ke ranah warrior tingkat 9. Kecepatan kultivasi yang sangat cepat, layak menjadi jenius dengan seni bela diri ganda tingkat surgawi. Selanjutnya, Penat Wayanhe menjelaskan bahwa pelajaran pertama kalian sebagai murid baru Akademi Vermilion adalah diajari oleh murid senior Akademi Vermilion. Murid baru akan berlatih tanding di arena dengan murid senior. Bai Tian bertanya apakah ada imbalan jika bisa mengalahkan murid senior. Penat Wayanhe menjawab bahwa jika bisa mengalahkan murid senior, maka akan mendapat 1000 poin. Yang mana poin tersebut dapat ditukar dengan hadiah berharga yang dapat digunakan untuk berlatih. Namun Penat Wayanhe mengatakan bahwa dalam sejarah Akademi Vermilion hanya ada 9 orang murid baru yang bisa mengalahkan murid senior dalam pelajaran pertama. Bai Tian tanpa ragu langsung memilih 2 murid senior yang ingin dia lawan secara sekaligus, yaitu Han Peng dan Man Bao. Dan Bai Tian berharap kemampuan kedua murid senior ini tidak akan mengecewakan dirinya. Mendengar itu, Han Peng dan Man Bao pun setuju karena sebenarnya inilah yang mereka berdua inginkan. Namun Man Bao mengatakan agar Bai Tian tidak menyesali keputusannya ini. Penat Wayanhe dan semua murid menyingkir dari arena, menyisakan Bai Tian, Han Peng, dan Man Bao yang akan bertarung 1 lawan 2.
Beberapa penatua sangat menyayangkan karena walaupun Beitian sangat berbakat tetapi sedikit sembrono sehingga melawan dua murid senior secara sekaligus. Sementara di arena baku hantam telah dimulai, Han Peng langsung merilis jurus akar kayu dikombinasikan dengan Man Bao yang melayangkan jurus tinju dan menyerang bersamaan. Mendapati dua serangan itu, Beitian langsung menampilkan teknik langkah api dan memblokir akar roh kayu sebelum kemudian menampilkan jurus Tyrannosaurus dan memblokir tinju Man Bao. Hal itu membuat semua orang terkejut karena tidak menyangka Beitian mampu mengalahkan Man Bao. Tidak lama kemudian giliran Han Peng yang melayangkan tinjunya, tetapi sama seperti Man Bao, tinju Han Peng juga dengan mudah diblokir dan bahkan tulang Han Peng sedikit retak. Kedua murid senior itu tidak ingin kalah di hadapan semua orang, alhasil mereka pun menggunakan seluruh kekuatan mereka dan terus-menerus melayangkan serangannya kepada Beitian. Tetapi digempur terus-menerus, Beitian tetaplah santai dan memblokir setiap serangan dari kedua murid senior itu dengan begitu mudahnya. Melihat kekuatan dan jurus yang ditampilkan Beitian membuat Penatua Yanhe dan para penatua lainnya berpikir apakah ada seorang master hebat di belakang Beitian ini. Jurus tinju Pajra dirilis oleh Man Bao dan jurus tebasan sabit bulan dirilis oleh Han Peng. Ini adalah serangan terkuat mereka berdua dan lalu dilayangkan kepada Beitian. Namun sayang, kedua serangan ini tidak menyulitkan Beitian sama sekali. Dan malah ini membuat Beitian menerobos ke ranah Martial Master. Namun bukan terobosan Beitian yang membuat Penatua Yanhe dan yang lainnya terkejut, tetapi terobosan Beitian di ranah Martial Master bisa mencapai manifestasi tubuh fisik. Itulah yang membuat mereka terkejut. Karena normalnya hanya seseorang yang menerobos ke ranah Martial Spirit yang dapat memiliki peluang untuk manifestasi fisik. Tetapi Beitian ini mencapainya di ranah Martial Master yang membuat semua orang terkejut. Pada akhirnya baku hantam pun dimenangkan oleh Beitian dan Han Peng juga Man Bao harus menerima dikalahkan dan dipermalukan di hadapan semua orang. Beitian kemudian berkata untuk mengakui kekalahan kalian berdua. Tetapi Han Peng menjawab itu mimpi karena dia tidak akan pernah menyerah. Namun tiba-tiba Ling Er melakukan sesuatu yang membuat Han Peng dan Man Bao bertekuk lutut di hadapan Beitian seraya memohon ampun. Beitian mengampuni kedua senior itu dan lalu meminta 2000 poin kepada Penatua Yanhe karena dia sudah menang. Penatua Yanhe memberikan 2000 poin itu seraya mengatakan bahwa dia berharap Beitian akan memberi dirinya kejutan yang lebih besar lagi. Di sini baku hantam murid lainnya tidak diceritakan, tetapi kemudian sore harinya Beitian bersama Si pergi ke Paviliun Seni Bela Diri. Di sana Beitian juga bertemu dengan Ruoyan dan juga Mo Ye, dan juga sudah ada Penatua Yanhe di sana. Penatua Yanhe menanyakan apakah Beitian sudah mengkonsolidasikan ranah Martial Master bintang satunya atau tidak. Beitian menjawab sudah, dan kemudian Penatua Yanhe mengajak keempat murid baru itu untuk memilih teknik bela diri. Di perjalanan Si bertanya apakah di Paviliun Bela Diri ini hanya ada keterampilan bela diri dan tidak ada ajaran bela diri. Penatua Yanhe mengiyakannya karena jika ingin mempelajari ajaran bela diri, maka seorang murid harus mendapatkan poin dan menukarkannya di Paviliun Zhenbao. Kemudian Si bertanya lagi, ada berapa murid inti di Akademi Vermilion? Penatua Yanhe menjawab bahwa hanya ada 5 murid inti di Akademi Vermilion. Beberapa saat kemudian mereka telah tiba di formasi transfer
dan formasi transfer itu langsung mentransfer mereka semua ke sebuah pegunungan batu. Oh, Penatua Yanhe menjelaskan bahwa tembok kuno ini adalah tebing bela diri yang berharga milik Istana Lanhuo, dan disinilah terdapat banyak teknik bela diri dengan berbagai atribut yang berbeda-beda. Dan cara untuk mendapatkan teknik bela dirinya adalah setiap orang dapat memilih hingga 2 teknik bela diri. Sementara untuk atribut merah itu berarti atribut api, biru itu atribut air, ungu atribut guntur, kuning atribut bumi. Sementara teknik bela diri yang tidak memiliki warna itu bukanlah atribut sama sekali. 技呀，牙中烙印着各种火属性武技，蓝色为水武技。你们可 Sisi lalu bertanya bagaimana cara untuk bisa mendapatkan teknik bela diri tingkat tinggi. Penatua Yanhe menjawab bahwa semakin terang cahaya dari teknik tersebut, maka semakin tinggi tingkatannya. Namun Penatua Yanhe mengingatkan untuk jangan serakah karena semakin tinggi tingkatannya maka akan semakin sulit untuk bisa mendapatkan teknik tersebut. Mereka berempat pun diberi waktu 1 batang dupa untuk memilih teknik bela dirinya masing-masing. Sementara untuk teknik apa yang akan mereka dapatkan itu tergantung kepada keberuntungan mereka masing-masing. 切记不要好高骛远。好了，你们准备下。 Selanjutnya Penatua Yanhe membuka tebing bela diri. Setelah itu Penatua Yanhe mundur ke belakang dan mempersilahkan semua murid baru itu untuk memilih teknik bela dirinya. Beitian bergumam bahwa dirinya memiliki banyak teknik bela diri tingkat tinggi dalam ingatan Dewa Bei Huang. Tapi sayang semua teknik itu tidak bisa dilatih untuk saat ini karena tubuh fisiknya terlalu rendah. Oleh karena itu, Beitian akan menggunakan kesempatan ini untuk mempraktikkan sebuah teknik bela diri sederhana yang ada di sini. Ruoyan kemudian terbang ingin mengambil teknik bela diri tingkat tinggi, tetapi dia langsung gagal. Sementara Sisi, dia diberi arahan oleh Beitian. Sisi pun menuruti semua arahan Beitian dan pada akhirnya dia mendapatkan teknik bela diri misterius tingkat rendah yang disebut teknik tapak pembungkus ular kayu. Selanjutnya semua murid pun mulai berburu teknik bela dirinya masing-masing. Beitian juga mulai bergerak dan Beitian mendapatkan keterampilan misterius tingkat menengah yang disebut teknik pengendali angin. Melihat Beitian yang mendapatkan teknik tingkat menengah membuat Ruoyan cemburu. Dan di saat yang bersamaan teknik bela diri tingkat bumi muncul. Ruoyan langsung bergegas ingin mendapatkan teknik tingkat bumi tersebut. Tetapi sayang dia dan Moye gagal untuk bisa mendapatkan teknik bela diri tingkat bumi itu. Melihat teknik bela diri tingkat bumi, Beitian juga sedikit tertarik. Dia terbang ke langit, jurus Tyrannosaurus dirilis dan langsung mengalahkan teknik bela diri tingkat bumi itu. Sebelum kemudian teknik bela diri tingkat bumi itu jatuh ke tangan Beitian. Dan teknik bela diri tingkat bumi itu bernama teknik tangan ular es Giok. Penatua Yanhe mengatakan bahwa teknik tangan ular es Giok ini adalah salah satu dari 6 teknik papilun bela diri dan dia tidak menyangka bahwa Beitian akan mendapatkannya. Namun Penatua Yanhe juga mengatakan bahwa sangatlah sulit untuk bisa menguasai teknik tangan ular es Giok ini. Pada akhirnya semua murid pun telah mendapatkan teknik bela dirinya masing-masing. Namun Ruoyan dan Moye sepertinya tidak puas dengan teknik yang mereka dapatkan. Tapi di saat itu tiba-tiba udara di sana menjadi sangat dingin yang ternyata Beitian telah berhasil menguasai teknik tangan ular es Giok. Dan Beitian mengatakan bahwa nampaknya teknik tangan ular es Giok ini untuk menguasainya tidak sesulit yang dikatakan oleh Penatua Yanhe.
天神仙好棒！ Siang harinya, ketika Beitian sedang makan, tiba-tiba dia didatangi oleh Nona Qianlu. Mereka berdua pun makan bersama. Tapi hal itu membuat beberapa murid yang melihat di sekitar merasa cemburu, karena mengapa Dewi Qin mau saja makan bersama Beitian. Terlebih lagi dari segi penampilan mereka tidak lebih buruk daripada Beitian. 要不要一起吃点东西？凭什么？论相貌，我哪一点比？ Nona Qianlu bertanya apa hubungan sebenarnya Beitian dengan Nona Muransi, sehingga keluargamu meminta keluarga Qin untuk menyelidikinya. Dan sebentar lagi keluargamu pasti akan datang ke kota Lanhuo untuk mencari Beitian. Beitian menjawab tentu saja pertunangan yang telah dijodohkan. Tetapi Nona Qianlu membantahnya karena ini sepertinya adalah sebuah perselingkuhan. Dan Nona Qianlu khawatir ini tidak sesederhana yang dipikirkan oleh Beitian. 这到底什么关系？事情 Beitian berterima kasih kepada Nona Qianlu karena sudah peduli kepadanya. Tetapi dia mengatakan bahwa Nona Qianlu tidak perlu ikut campur di dalam hubungan antara dirinya dan Nona Muransi, karena dirinya dapat menanganinya dengan sangat baik. Lalu Beitian bertanya kepada Nona Qianlu, apakah Nona Qianlu tahu di mana tempat untuk meredam jiwa di istana Lanhuo? Nona Qianlu menjawab bahwa itu adalah monumen jiwa pedang. Tetapi sayang sejauh ini banyak orang termasuk dirinya tidak dapat memahami misteri di monumen jiwa pedang. Tetapi jika Beitian mau, dia siap untuk mengantar Beitian ke sana. Beitian setuju dan singkat cerita mereka telah sampai di monumen jiwa pedang. 你可知蓝火五府中？ Nona Qianlu menjelaskan bahwa pedang yang sudah membatu di depan itu adalah monumen jiwa pedang, dan jika ingin menggunakan kekuatan monumen jiwa pedang untuk meredam jiwa, maka Beitian harus terlebih dahulu memahami pola-pola kuno di monumen jiwa pedang. Tapi Nona Qianlu menjelaskan bahwa pola kuno ini sangatlah misterius dan hanya ada segelintir orang jenius yang bisa memahaminya. 古文，不过那些古文太…… Beitian kemudian naik. Dia melihat monumen jiwa pedang itu dari dekat. Dia menganalisis dan melihatnya untuk beberapa saat sebelum kemudian Beitian menyadari bahwa pola kuno di monumen jiwa pedang ini ternyata tercipta dari formasi. Formasi ini menyegel ruang di monumen jiwa pedang. Dan jika jiwa ingin masuk jauh ke dalam monumen jiwa pedang, maka seseorang harus menghancurkan formasinya terlebih dahulu. 阵法，原来剑魂杯中的。 Di sisi lain, Nona Qianlu yang melihat Beitian dari samping sangatlah tampan membuat hatinya bergetar. Beitian terus memahami, tetapi tidak terasa waktu telah sampai pada malam hari. Alhasil dia pun mengajak Nona Qianlu untuk segera pulang. Namun sebelum pulang, Nona Qianlu bertanya apakah besok Beitian memiliki waktu yang kosong, karena dirinya akan pergi ke balai boneka perang untuk berlatih seni bela diri, dan dia ingin mengajak Beitian bersamanya. Beitian setuju, besok jam 8 pagi dia akan menemui Nona Qianlu. Mereka kemudian pulang ke rumah masing-masing. 我们回去吧。好，你明天有空吗？那我们不见不散。 Tetapi tidak lama kemudian Beitian kembali lagi ke monumen jiwa pedang dikarenakan dia tidak bisa tidur. Alhasil dia memilih untuk kembali dan mencoba memahami formasi di monumen jiwa pedang lagi. Namun begitu sampai, Beitian melihat ada seseorang yang sedang memahami monumen jiwa pedang. Orang ini ternyata adalah seorang wanita, dan wanita ini bernama Xia Puxin. Beitian melewati wanita ini dan tidak mengganggunya sebelum kemudian Beitian kembali memahami monumen jiwa pedang. Kali ini Beitian akhirnya berhasil memasuki kedalaman monumen jiwa pedang. Beitian menerima guncangan dan dia juga merasakan rasa sakit yang sangat menyakitkan. Tapi rasa sakit ini terbayarkan karena Beitian berhasil memadatkan kekuatan jiwanya. Kini jiwanya telah mengalami perubahan secara kualitatif dan kekuatan jiwanya juga telah meningkat pesat.
Bai Tian sangat puas karena dia sudah selangkah lebih dekat dengan penyelesaian kuasa ilahi. 内部，刚才那道光，好，很好，离神功大。 Pagi harinya, Bai Tian terbangun dengan Xia Puxin yang sudah berada di hadapan Bai Tian. Xia Puxin kemudian memperingatkan Bai Tian bahwa di malam hari, monumen jiwa pedang hanya boleh digunakan oleh dirinya. Siapapun tidak boleh mengganggunya. Jika tidak menurut, maka jangan salahkan dirinya karena bersikap kasar. Namun Bai Tian mengabaikan wanita ini. Dia bersikap bodoh amat sebelum kemudian melenggang untuk pergi. Tentu saja hal itu membuat Xia Puxin sangat marah dan lalu melayangkan serangannya kepada Bai Tian. Namun reaksi Bai Tian sangat cepat dan dia berhasil menghindari serangan tersebut. Tapi kemudian pertarungan antar mereka berdua pun tidak bisa dihindari. Dikarenakan Xia Puxin memang sudah terluka sebelumnya, alhasil dia pun dikalahkan oleh Bai Tian lalu menyemburkan seteguk darah dari sudut mulutnya. Xia Puxin mengatakan bahwa jangan sampai dia bertemu lagi dengan Bai Tian, karena jika tidak dia tidak akan sebaik seperti hari ini. Sebelum kemudian dia pergi dari sana. Jam 8 pagi sesuai janji kemarin, Bai Tian lalu menemui Nona Qianlu untuk berlatih seni bela diri. Nona Qianlu menjelaskan bahwa dia sudah memesan ruang pelatihan tingkat surga untuk mereka berdua berlatih di sana. Sesampainya di pintu masuk ruang pelatihan, Nona Qianlu mengeluarkan sebuah token untuk membuka pintu ruang pelatihan tingkat surga tersebut. Begitu pintu masuk terbuka, Bai Tian langsung merasakan kekuatan spiritual yang begitu kuat yang ada di ruang pelatihan tingkat surga ini. Bai Tian, ni来了. Nona Qianlu mengatakan ada 8 tingkat boneka perang yang disegel di ruang pelatihan ini. Namun sayang boneka perang semuanya sudah mati, jadi kultivasinya jauh lebih rendah daripada manusia. Oleh karena itu, Nona Qianlu mengajak Bai Tian untuk berduel dengannya daripada berduel dengan boneka perang. Bai Tian setuju, tetapi dirinya mengatakan bahwa dia cukup kuat, jadi takutnya dia tidak sengaja melukai Nona Qianlu. Merasa diremehkan, tentu saja Nona Qianlu tidak terima. Dia langsung melayangkan serangan pertamanya kepada Bai Tian. Tetapi Bai Tian dapat dengan mudah menghindari serangan tersebut. 我力气有点大，怕伤到你。 Selanjutnya Nona Qianlu mengatakan bahwa dia akan menggunakan kekuatan penuhnya. Jadi dia meminta Bai Tian untuk serius jika tidak ingin dikalahkan olehnya. Dengan sebuah tendangan, Nona Qianlu menerjang ke arah Bai Tian. Bai Tian juga menendang. Kedua tendangan itu pun bertabrakan sebelum kemudian saling memblokir satu sama lain. 北天，我可要动用全力了。 Nona Qianlu bertanya bagaimana kekuatannya. Bai Tian menjawab bahwa itu tidak buruk. Selanjutnya giliran Bai Tian yang menyerang. Bai Tian mengatakan bahwa agar Nona Qianlu jangan menangis jika kalah darinya. Jurus Tyrannosaurus dirilis oleh Bai Tian. Sementara Nona Qianlu dia merilis jurus cambuk ular kayu. Kedua serangan itu bertabrakan dan saling memblokir lagi. Anda harus ingat bahwa ini hanyalah latihan. Mereka berdua sama-sama tidak serius. Mereka hanya akan terus berlatih sampai mereka berdua merasa lelah. 乘风诀，引蛇天路计。 Setelah mereka lelah, mereka berdua pun memutuskan untuk berhenti bertarung. Nona Qianlu berkata bahwa selanjutnya dia akan membawa Bai Tian ke tempat yang sangat bagus. Yang mana di tempat tersebut mereka dapat menghilangkan rasa lelah mereka. Mendengarnya Bai Tian cukup bersemangat dan mereka berdua pun segera pergi ke tempat tersebut. 北天，我带你去一个好地方。 Di perjalanan, Nona Qianlu menjelaskan bahwa nama tempat yang mereka tuju sekarang adalah kolam roh bumi unik di istana Lanhuo.
yang mana kolam roh ini memiliki efek ajaib untuk menyehatkan tubuh fisik. Setiap kali Nona Qianlu merasa lelah, dia akan selalu datang ke sini untuk berendam dan beristirahat. Namun sayang ketika Nona Qianlu bertanya kepada seorang diaken penjaga, kali ini hanya tersisa satu kamar. Bai Tian bertanya, memangnya satu kamar spiritual bisa dihuni oleh berapa orang? Diaken itu menjawab bahwa satu kamar spiritual dapat menampung 4 orang secara sekaligus. Bai Tian pun mengusulkan, bagaimana jika Nona Qianlu berbagi kamar dengan dirinya? Nona Qianlu awalnya malu-malu, tetapi pada akhirnya dia pun setuju. 百长老，我想订2间灵。师姐，不如和我供几人使用？介意？ Bai Tian kemudian berendam di kolam spiritual dan langsung merasakan sensasi rasa nyaman dan juga energi spiritual yang begitu kuat. Nona Qianlu saat ini juga memasuki kolam spiritual. Kemudian Bai Tian meminta izin kepada Nona Qianlu untuk mulai berlatih terlebih dahulu. Nona Qianlu mengangguk dan dia hanya bisa mencuri-curi pandang kepada Bai Tian. 小烈， Nona Qianlu yang terus menatap Bai Tian menyadarkan diri sendiri bahwa dirinya tidak boleh berpikir liar karena dia harus cepat berlatih berkultivasi. Bai Tian berlatih dengan keras, jika dia tidak berlatih sekarang maka dia pasti akan tertinggal. 不可乱想，赶紧修炼。 Tidak lama kemudian Bai Tian berhenti berkultivasi. Dia cukup puas karena efek pendinginan tubuh di kolam roh bumi ini tidak buruk. Bai Tian kemudian melihat Nona Qianlu yang masih berkultivasi, dan Bai Tian tidak ingin mengganggu Nona Qianlu. Sebelum kemudian Bai Tian pergi dari sana, dan Bai Tian langsung menuju kembali ke monumen jiwa pedang. 他果然 Sesampainya di monumen jiwa pedang, Bai Tian mengendap-endap, takutnya ada Nona Xia Puxin di sana. Setelah melihat bahwa Nona Xia Puxin tidak ada di sana, Bai Tian pun menghela napas lega. Karena wanita itu tidak ada di sini, maka tidak akan ada orang yang mengganggu Bai Tian berlatih. Bai Tian kemudian kembali masuk ke bagian terdalam dari monumen jiwa pedang. Bai Tian tahu betul bahwa kekuatan jiwa adalah salah satu kekuatan terpenting dari seorang alkemis. Jika Bai Tian ingin menjadi master alkemis puncak lagi seperti kehidupan sebelumnya, maka Bai Tian harus meningkatkan kekuatan jiwanya terlebih dahulu. 灵魂天赋，现在魂功一场。 Setelah memadatkan istana jiwa, Bai Tian kemudian menemukan rune pedang. Ini merupakan penemuan yang sangat bagus bagi Bai Tian, dan dia cukup puas dengan monumen jiwa pedang ini. Namun di saat itu, tiba-tiba Nona Xia Puxin muncul dari belakang dan lalu menyerang Bai Tian. Nona Xia Puxin merasa diremehkan. Dia sebelumnya telah memperingatkan Bai Tian, tetapi Bai Tian sama sekali tidak mendengarkan peringatannya. Dan kemudian pertarungan antara mereka berdua pun terjadi lagi. Bai Tian pada akhirnya berhasil mengalahkan Nona Xia Puxin. 2 kali berturut-turut dikalahkan oleh Bai Tian. Nona Xia Puxin sangat kesal. Dia kemudian pergi dari sana seraya berkata bahwa lain kali dirinya tidak akan memaafkan Bai Tian. Setelah Nona Xia Puxin pergi, Bai Tian pun kembali berlatih di monumen jiwa pedang. 下次我绝饶不了你。 Bai Tian mencoba menyegel 3 rune pedang tersebut dan setelah itu mencoba memadukan ketiga rune pedang tersebut. Bai Tian berkata bahwa jika dirinya bisa memadukan ketiga rune pedang itu, maka itu bisa menjadi kartu trup andalannya. Singkat cerita, Bai Tian pun berhasil memadukan ketiga rune tersebut. Bai Tian cukup senang, karena dengan itu mungkin saja dia dapat menerobos ranah Grand Martial Master.
Namun setelah Beitian menguasai beberapa kekuatan jiwa, tiba-tiba Beitian menemukan bahwa kekuatan jiwa dari monumen jiwa pedang telah menurun. Sepertinya setiap seseorang menguasai kekuatan jiwa dari monumen jiwa pedang, maka monumen jiwa pedang tersebut perlahan akan kehilangan kekuatannya. 老印，终于成功了！剑王逼得我力下降。 Kemudian Beitian pergi ke sebuah toko. Seorang penjaga toko menyambut Beitian. Beitian langsung mengemukakan maksud dan tujuannya, yang mana dia ingin membeli rumput tempering tubuh, anggur daun besar, anggur harimau, ginseng darah, dan juga yang lainnya. Tetapi nona penjaga itu mengatakan bahwa bahan-bahan obat yang ingin dibeli oleh Beitian semuanya bersifat spiritual, dan hanya seorang alkemis yang berhak membelinya. Nona penjaga itu menyarankan agar Beitian kembali terlebih dahulu lalu meminta bantuan seorang alkemis untuk bisa membeli bahan-bahan tersebut. Tentu saja Beitian keberatan karena tidak ada seorang alkemis pun yang dia kenal. Oleh karena itu Beitian berkata bahwa dirinya akan mengikuti ujian alkemis terlebih dahulu dan dia akan membelinya setelah ujian alkemis selesai. 翠蹄草、大叶藤、虎椒藤、血。只有炼丹师才有资格购买。公子，你是丹师学徒？ Nona penjaga itu bertanya apakah Beitian adalah seorang murid alkemis. Beitian menjawab bukan, tetapi dirinya memiliki seni bela diri tingkat surgawi tipe api, seraya memperlihatkan atribut api miliknya. Nona penjaga itu mengerti. Dia lalu membawa Beitian ke tempat asosiasi alkemis dan lalu bertemu dengan seorang penatua yang disebut Penatua Yu. Penatua Yu yang mendengar bahwa Beitian belum memiliki nyala api, dia pun menyuruh Beitian untuk pulang, lalu menundukkan satu nyala api terlebih dahulu sebelum kemudian datang lagi ke sini untuk mengikuti ujian menjadi Master Alkemis Bintang 1. Mendengar itu tentu saja Beitian tidak ingin pulang. Beitian lalu berkata, ini hanyalah ujian Alkemis Bintang 1. Menurutnya itu tidak sulit sama sekali. Melihat Beitian yang sangat meremehkan profesi alkemis, Penatua Yu tentu saja sedikit marah. Dia langsung menjelaskan bahwa seorang master alkemis itu adalah profesi paling mulia di benua Guyau ini. Namun Beitian tetap dengan perkataan awalnya, yang mana sangat mudah baginya untuk bisa lulus ujian dan menjadi seorang alkemis bintang 1 bahkan tanpa nyala api sekalipun. 你接触过炼丹吗？尊贵的职业。经炼丹师而已，我觉得没什么难。口气不小。 Melihat keberanian Beitian, Penatua Yu pun menjadi penasaran dari mana kepercayaan diri bocah di depannya ini. Oleh karena itu dia pun mengizinkan Beitian untuk mengikuti ujian menjadi seorang alkemis. Tetapi sebelum mengikuti ujian, Beitian harus membayar 500.000 koin emas terlebih dahulu dan juga harus bisa melewati 2 tes. Yang mana tes pertama adalah mengidentifikasi tumbuhan dan tes yang kedua adalah mengendalikan nyala api. Namun jika gagal melewati 2 tes ini, maka uang yang Beitian keluarkan tidak bisa dikembalikan lagi. Beitian setuju, dia lalu membayar 500.000 koin emas sebelum kemudian tes pertama yaitu mengidentifikasi tumbuhan pun dimulai. 这株药草的名字和年份，你可认识此物？这株呢？这是四方藤，可止疼。这辨别药草一。 Tes pertama mengidentifikasi tumbuhan berhasil dilewati dengan sangat mudah oleh Beitian. Tentu saja, dia adalah dewa alkemis di kehidupan sebelumnya dan dia dapat menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh Penatua Yu. Kemudian Penatua Yu membawa Beitian ke suatu tempat, yang mana tes kedua yaitu mengendalikan nyala api akan dilaksanakan di tempat tersebut. Setelah sampai di tempat yang dituju, terlihat ada sekitar 7 nyala api yang berbeda-beda yang ditempatkan di sana. Penatua Yu lalu bertanya, ada berapa jenis api sejati, api monster, dan api roh yang ada di sini? Kemudian Beitian dengan mudah menjawab bahwa ada 4 jenis api sejati dan 2 jenis api roh yang ada di sini. Sebagai contoh, api biru itu adalah api roh. Tentu saja ini adalah hal-hal yang dilihat setiap hari oleh Dewa Bei Huang. Dan pertanyaan ini terlalu mudah bagi Beitian untuk menjawabnya.
有4种真火，2种妖。天地间存在着许多火焰，好眼力。 Penatua Yu memuji Beitian karena memiliki penglihatan yang sangat bagus. Dia lalu berkata bahwa selanjutnya Beitian harus mengendalikan salah satu dari nyala api yang ada di sini, tetapi dalam waktu 10 tarikan napas. Jika Beitian berhasil, maka Beitian akan lolos tes kedua ini. Hal yang terjadi selanjutnya membuat Penatua Yu terkejut karena Beitian tidak hanya bisa mengendalikan satu nyala api, tetapi dalam waktu yang singkat, Beitian berhasil mengendalikan ke-7 nyala api yang ada di ruangan ini. Beitian lalu bertanya, apakah dirinya telah lulus ujian pengendalian api ini? Penatua Yu pun menjawab bahwa kamu lulus dengan suaranya yang sedikit gugup. 过关。 不错，不知 Beitian yang merasakan bahwa api roh biru ini cukup istimewa, dia pun meminta api roh biru itu kepada Penatua Yu. Tentu saja Penatua Yu pun menolak karena api roh biru ini adalah harta karun asosiasi alkemisnya. Dan juga Beitian tidak memenuhi syarat untuk bisa memiliki api roh biru ini. Lalu Beitian bertanya, bagaimana cara agar dirinya bisa memenuhi syarat untuk bisa memiliki api roh biru ini? Penatua Yu pun menjawab bahwa hanya alkemis bintang 3 yang memenuhi syarat. Segera Beitian pun berkata bahwa dirinya akan mengikuti ujian alkemis bintang 3 hari ini juga. Penatua Yu terkejut karena anak di depannya ini bahkan bukan alkemis bintang 1, tetapi dia ingin langsung mengikuti ujian alkemis bintang 3. Ini menurutnya cukup konyol. Beitian berkata bahwa selama Penatua Yu meminjamkan api roh biru ini kepadanya, maka ujian alkemis bintang 3 tidak akan menyulitkan Beitian. Untuk meyakinkan Penatua Yu, Beitian langsung menawarkan bahwa jika Penatua Yu bersedia meminjamkan api roh biru ini kepadanya, maka Beitian akan memberikan asosiasi alkemis resep pil tingkat misterius, yang mana itu adalah resep pil yang sangat langka. Mendengar itu, Penatua Yu langsung bergumam bahwa jika resep pil semacam ini bisa masuk ke dalam asosiasi alkemis mereka, maka itu sudah cukup untuk menjadi harta karun pertemuan kota. Akan tetapi, Penatua Yu tidak berani untuk mengambil keputusan dalam hal ini. Oleh karena itu, dia akan membawa Beitian untuk menemui Presiden AI, dan Presiden AI sendirilah yang akan memutuskan segalanya. 炼丹师都不是，有何资格考这赛？前蓝灵火借给我，我就将 Di perjalanan menuju ke Presiden AI, Penatua Yu berkata bahwa bocah ini tidak mungkin akan menukar api roh biru, karena ia tahu betul bahwa kekuatan tempur api roh biru itu sebanding dengan martial spirit bintang 6. Bahkan asosiasi alkemis mereka hanya bisa menekan api roh biru itu tanpa bisa mengendalikannya. Tetapi Penatua Yu benar-benar tidak menyangka bahwa bocah di sampingnya ini bisa melakukannya dengan sangat mudah. 不会把前蓝灵火调包了吧？正在考核3星炼丹师。 Seorang penatua berjanggut putih menghentikan langkah kaki Penatua Yu. Dia mengatakan bahwa sekarang Molly sedang mengikuti ujian untuk menjadi alkemis bintang 3, dan Presiden AI telah memerintahkan bahwa tak seorang pun boleh masuk untuk mengganggunya. Beitian juga menoleh dan lalu melihat bahwa seorang wanita cantik yang bernama Molly sedang memurnikan pil. Penatua berjanggut putih mengatakan bahwa jika sampai Molly bisa lolos ujian alkemis bintang 3 ini, maka Molly akan menjadi master alkemis bintang 3 termuda dalam sejarah kota Lanhuo. Namun mendengar itu, Beitian mencibir dan dia berkata bahwa Molly akan gagal. Seorang pemuda tiba-tiba muncul dari belakang dan memarahi Beitian karena berani-beraninya mengutuk Molly akan gagal. Dia pun menunjuk Beitian seraya mengatakan, apakah kamu bosan hidup? Diancam seperti itu, Beitian tidak gentar sedikit pun. Beitian mengatakan bahwa Molly akan gagal memurnikan pil paling banyak hanya dalam 10 napas. Benar saja, 10 napas kemudian, boom, pemurnian Molly pun meledak dan ujiannya gagal.
Molly sendiri tergeletak di tanah dengan pahanya yang sangat mulus. 你竟敢！如果不是你， Pemuda itu pun memarahi Beitian karena menurutnya Molly gagal akibat Beitian yang mengutuk Molly. Namun Beitian menjawab bahwa kamu bodoh dan tidak tahu apapun. Marah-marah seperti ini itu hanya akan membuatmu terlihat sangat tidak kompeten. Hal itu pun sukses membuat sang pemuda sangatlah marah dan lalu mengeluarkan bayangan ular kobra. Namun ular kobra itu dengan mudah diblokir oleh api roh biru. Penatua berjanggut putih yang melihat api roh biru berada di tangan Beitian pun langsung bertanya kepada Penatua Yu, mengapa api roh biru bisa ada di tangan bocah itu? Penatua Yu pun menjawab bahwa bocah ini ingin meminjam api roh biru untuk mengikuti ujian alkemis bintang 3. Mendengar itu Penatua berjanggut putih pun cukup marah, karena api roh biru itu bukan sesuatu yang boleh dipinjamkan begitu saja. Alhasil dia pun meminta agar Beitian menyerahkan api roh biru itu kepadanya. Sang presiden asosiasi alkemis atau disingkat Presiden AI tiba-tiba muncul di sana. Si pemuda itu pun langsung menyalahkan Beitian atas kegagalan Molly menyempurnakan pil. Dan dia juga mengatakan bahwa Beitian telah mencuri api roh biru dari asosiasi alkemis. Mendengar itu sontak membuat sang presiden langsung melirik ke arah Penatua Yu dan meminta penjelasan dari Penatua Yu. Penatua Yu menjelaskan bahwa di ujian sebelumnya, Beitian mampu menaklukkan ketujuh nyala api dan membuat nyala api roh biru mengikutinya dengan sukarela. Dan juga sebelumnya, Beitian mengatakan kepadanya bahwa dia ingin menggunakan resep pil tingkat misterius, menggunakan api roh biru untuk mengikuti ujian alkemis bintang 3. Presiden AI bertanya, siapa gurumu? Beitian hanya menyebutkan nama dengan sembarangan dan mengatakan bahwa bahkan diberitahu pun kalian takkan mengetahuinya. Sang presiden kembali menjelaskan bahwa api roh biru itu adalah api paling berharga di asosiasi alkemisnya. Dan apapun yang terjadi, dirinya tidak akan pernah membiarkan Beitian mengambilnya. Namun Beitian menjawab bahwa sebelumnya Penatua Yu mengatakan kepadanya bahwa jika dirinya bisa menjadi alkemis bintang 3 dari asosiasi alkemis ini, maka dirinya akan bisa mendapatkan api roh biru ini. Sang presiden asosiasi alkemis itu berkata bahwa, tahukah kamu betapa sulitnya ujian alkemis bintang 3? Dan bocah seusiamu sama sekali tidak akan ada harapan. Namun Beitian menjawab bahwa siapa yang tahu jika belum mencobanya. Terlebih lagi, terlepas dari berhasil atau tidaknya, dirinya akan tetap memberikan asosiasi alkemis ini resep pil tingkat tinggi. 把控火力时，他不但小子，你可知道？你先将那 Sang presiden berpikir sejenak sebelum kemudian dia meminta agar Beitian menunjukkan resep pilnya terlebih dahulu kepadanya. Beitian lalu mengeluarkan resep pil itu dan memberikannya kepada sang presiden. Namun sang presiden kembali bertanya, apakah kamu yakin bahwa ini adalah resep pilnya? Tentu saja Beitian sangat yakin dan lalu mengatakan bahwa dirinya akan menyempurnakan resep pil itu di depan umum. Lalu semua orang bisa tahu apakah itu benar atau salah. Sang presiden sepertinya masih belum sepenuhnya mempercayai Beitian. Oleh karena itu dia kembali menguji Beitian, yang mana Beitian sebelumnya mengatakan bahwa pemurnian Molly gagal. Dan dia meminta Beitian untuk menjelaskan kenapa pemurnian Molly bisa gagal. Beitian menjawab ada 3 alasan. Pertama, keterampilan alkemis Molly sepertinya masih belum mahir, yang mana dia pasti baru saja mulai berlatih. Sang presiden pun mengiyakan hal tersebut. Kedua, Molly masih belum memahami detail pemurniannya. Alhasil pemurniannya meledak di saat-saat terakhir. Molly pun berkata bahwa itu memang benar. Dan yang ketiga, Molly belum sepenuhnya menaklukkan api ular bersisik hijau yang dirinya pakai, yang membuat pemurniannya sepenuhnya gagal. Beitian lalu meminta Molly untuk mengulurkan tangannya. Namun si pemuda ini tiba-tiba marah. Dia sepertinya cemburu dan lalu mengatakan bahwa Beitian hanya ingin menggoda Molly.
Beitian menjelaskan bahwa dirinya hanya ingin membantu Molly untuk bisa menyempurnakan api ular bersisik hijau sepenuhnya. Tetapi jika kamu tidak mau, maka Beitian tidak akan repot-repot. Mendengar itu, Molly pun langsung menyingkirkan si pemuda dan mengulurkan tangannya kepada Beitian. Pada akhirnya dengan bantuan Beitian, Molly pun akhirnya berhasil menaklukkan api ular bersisik hijau. Hal itu membuat Molly sangat gembira. Beitian mengatakan bahwa Molly hanya perlu mengingat setiap kata-katanya sebelumnya, dan Molly pasti bisa menjadi alkemis bintang 3. Molly sangat berterima kasih kepada Beitian. Dia juga mengatakan bahwa kebaikan Beitian hari ini dirinya tidak akan pernah melupakannya. 请受我一拜。我终于彻底炼化。如果你真能成为 Melihat hal itu, sang presiden pun cukup percaya kepada Beitian. Dia lalu mengatakan bahwa jika Beitian benar-benar bisa menjadi alkemis bintang 3 dan menyempurnakan pil tingkat misterius di ujian alkemis bintang 3, maka dirinya berjanji akan memberikan api roh biru itu kepada Beitian. Lalu sang presiden membawa Beitian menuju ke tempat ujian alkemis bintang 3 akan dilangsungkan. Di perjalanan, Presiden Ai bertanya, "Siapa namamu?" Beitian pun menjawab bahwa namanya adalah Su Beitian. Sang presiden kembali bertanya, "Berapa umurmu?" Beitian pun menjawab lagi, 16 tahun. Sang presiden itu pun terkejut mendengar umur Beitian yang masih sangat muda. Dan jika Beitian berhasil lolos ujian alkemis bintang 3, maka Beitian akan menjadi master alkemis bintang 3 termuda sepanjang sejarah. 希望你能成功。区区玄胆， Beitian mengatakan hanya pil tingkat misterius, dirinya tidak perlu menggunakan tungku pil. Pernyataan Beitian itu pun membuat sang presiden dan semua orang pun terkejut. Beitian kemudian meminta sang presiden untuk melihatnya dengan baik-baik, karena dirinya sekarang akan memulai pemurniannya. 好快的速度，好强的控火力，这。 Melihat teknik pemurnian Beitian, sang presiden pun kembali terkejut karena dia belum pernah melihat teknik pemurnian seperti ini. Dia pun bertanya-tanya bagaimana anak ini bisa melakukannya. Saat ini semua orang juga bertanya-tanya apakah Beitian akan berhasil atau gagal. Tetapi si pemuda ini mengatakan bahwa dirinya sangat yakin bahwa anak ini pasti akan gagal. Kemudian aroma harum dari pil yang disempurnakan oleh Beitian menyebar ke seluruh ruangan, membuat pori-pori setiap orang terasa rileks. Presiden Ai bahkan bertanya-tanya dan sedikit tidak percaya apakah orang ini benar-benar baru berusia 16 tahun. Beitian mengalami kesulitan yang mana karena tingkat kultivasinya terlalu rendah, yang membuat dirinya sedikit kesulitan untuk bisa memurnikan 2 pil tingkat misterius berkualitas tinggi secara sekaligus. Akhirnya Beitian pun tidak memiliki pilihan selain menggunakan teknik rahasianya, yang mana teknik itu bernama teknik pusaran api. Akhirnya Beitian berhasil menyempurnakan pil tingkat misterius dan keberhasilan Beitian ini pun seketika mengejutkan semua orang. Bahkan sang presiden berkata bahwa dirinya telah mempelajari alkimia selama beberapa dekade. Tetapi seumur hidupnya dia belum pernah melihat metode alkemis semacam ini. 他真的成功了！李会长，不知 Beitian bertanya apakah dirinya telah lulus ujian alkemis bintang 3 atau tidak. Presiden Ai berkata tentu saja lulus dan dia akan mengirimkan proses pemurnian Beitian ke markas besar asosiasi alkemis. Dan setelah itu lencana master alkemis bintang 3 Beitian akan turun. Presiden Ai kemudian memberikan 2 pil tingkat misterius itu kepada Beitian. Hanya saja Beitian cuma mengambil 1 dan 1 pil lainnya diberikan kepada sang presiden karena Beitian ingin menggunakan pil itu untuk menukarnya dengan bahan-bahan obat yang Beitian perlukan.
Sang presiden berkata bahwa jika Beitian punya waktu, dirinya ingin bertanya banyak tentang alkimia kepada Beitian. Beitian setuju karena sekarang dia telah menjadi master alkemis dari asosiasi alkemis. Maka kedepannya dia akan sering datang ke asosiasi alkemis. Dan sang presiden memiliki banyak waktu untuk bertanya kepadanya. 这羊皮纸上，随时取用。 Setelah mendapatkan semua bahan obat yang dibutuhkan, Beitian kembali ke rumahnya. Dan kemudian setelah bekerja cukup keras, akhirnya Beitian berhasil menyiapkan cairan tubuh Tempring Guntur Surgawi dan lalu berendam pada cairan tersebut. Akhirnya Beitian berhasil menerobos ranah Martial Master bintang 2 dan Beitian cukup puas dengan efek dari cairan tubuh Tempring Guntur Surgawi ini. Di saat itu bola komunikasi tiba-tiba menyala. Ternyata Nona Muransi menghubungi Beitian, yang mana sekarang orang dari keluargamu akan datang ke sini. Nona Muransi meminta Beitian untuk kembali berakting dengannya. Namun Beitian mengingatkan bahwa Nona Muransi masih memiliki hutang yang belum dibayarkan kepadanya. Nona Muransi beralasan bahwa sekarang ayahnya telah memotong sumber penghasilannya. Alhasil dia tidak bisa membayar Beitian sekarang. Tetapi Beitian dapat yakin bahwa dirinya akan membayar Beitian nanti. Tapi dia meminta agar Beitian sekarang harus membantu dirinya. Beitian pun setuju dan lalu meminta Nona Muransi untuk Sherlock lokasinya kepadanya. Namun ternyata sekarang Nona Muransi sudah berada di depan rumah Beitian. 喂，北天，穆家来人，你回来啦！我叫穆文峰，是冉西。 Ternyata orang dari keluargamu yang datang itu adalah kakak dari Nona Muransi yang bernama Mu Wenpeng. Tanpa banyak basa-basi, Mu Wenpeng menegaskan bahwa dia meminta Beitian untuk menjauhi Muransi. Karena jika tidak, maka jangan salahkan dirinya karena akan bersikap kasar. Namun Beitian sama sekali tidak mendengarkan perkataan Mu Wenpeng sedikit pun. Dan Beitian malah meminta Mu Wenpeng untuk segera pergi dari sini. Tentu saja hal itu membuat Mu Wenpeng sangat tidak senang. Dan lalu menatap Beitian dengan tatapan yang sangat dingin. 命令你远离冉西。